Tiga, oke. Lahan ini 2,5 tahun yang lalu gersang, sangat gersang. Karena ada keinginan untuk menghijaukan dan sedikit pun tidak ada keinginan untuk memiliki lahan ini. Kemudian kita minta izin sama Gapoktan, gabungan kelompok tani, diberi izin untuk menanam. Ternyata setelah 2,5 tahun mulai berbuah, tak ada alasan yang jelas, lantas semua dibabat, malah ada yang dibakar. Rasanya harapan itu ikut terbakar dengan dibakarnya semua lahan ini. Jadi selanjutnya gimana itu Pak? Saya belum tahu mau mengambil langkah apa. Semuanya hilang. Harapan hilang semua. Jadi siapa yang babat ini Pak? Ini dari Ditpam, Otorita Batam. Sebelumnya apa ada negosiasi ini? Apa ya Pak? Sebelumnya apa ada negosiasi waktu mau dibabat? Tak ada negosiasi apa-apa. Cuman dibilang ini harus dikosongkan. Dulunya memang ada informasi mau dihijaukan. Nah, kita hanya untuk niat baik-baik aja untuk penghijauan, kita tanam sirsak sekalian untuk penghijauan, sekalian siapa tahu rezeki berbuah. Hanya itu aja sebetulnya, nggak ada niat apa-apa. Seperti sekarang ini sangat sadis, disinso, dibakar tanpa ada rasa manusiawi. Semua jumlahnya ini 350 batang sudah mau berbuah. Mungkin apa yang mau dilakukan lagi? Mungkin Bapak bisa tunjukkan mana kira-kira buah yang udah mau dipanen itu? Yang Udah hasilnya. mulai ada ini, udah ada ini satu-satunya saksi bisu bahwa sebesar inilah rata-rata sirsak ini. Ada ini yang langsung sudah mau dipanen. Sampai setiap tanaman kita gali lubang untuk menahan air karena ini adalah perbukitan yang tidak ada air sama sekali. Kita hanya bagaimana biar jangan laju erosi. Kemudian kita buat seperti biopori, setiap batang kita gali 1 kali 1 meter untuk menahan air kalau hujan datang. Sia-sia, semua sia-sia. Nggak ada alasannya, hanya pembenaran aja. Jadi harap ke depannya gimana tuh Pak? Saya berharap maunya pemerintah bisa memberi lahan untuk masyarakat petani ikut serta, walaupun dia tidak memiliki, setidaknya berperan yang bisa dikontrol oleh pihak otorita Batam dengan catatan bekerja sama. Berikan mereka bibit yang memang bisa berbuah umpamanya. Untuk selanjutnya saya nggak bisa berpikir jernih untuk saat ini. Sedih, 2,5 tahun sudah tunggu sia-sia. Jadi mungkin ada pesan Pak Pak untuk apa pejabat pemerintahan Kota Batam? Saya pikir sama seperti yang digaung-gaungkan oleh Presiden, ikutkan petani, buat swasembada, walaupun itu tidak swasembada pangan, swasembada buah. Apalagi kan Batam ini yang terisolir dari lautan semua, dikelilingi laut, namanya pulau. Kita bisa membutuhi buah dari daerah kita sendiri tanpa mendatangkan dari daerah lain umpamanya.
Saya tidak mengerti alasan apa yang mereka lakukan sampai membabat habis. Mungkin hutan lindung, Pak. Ya, memang betul ini hutan lindung. Tapi hutan lindung ini dulunya udah memang habis dibabat, kayunya diambil. Illegal logging ini merajalela. Padahal ini di dekat dekat kota, Batam ini semuanya kota. Tapi illegal logging marak gitu. Jadi ironis lah, setelah seperti ini habis semua dibabat oleh mereka, lantas sengaja dibakar oleh mereka juga mungkin, baru seperti sekarang di apa petani, dikambing hitamkan petani-petani lah, bahwa petani membabat hutan untuk membuat pertanian. Petani nggak punya sinso, petani nggak akan mampu mensinso kayu-kayu besar. Jadi selain tanaman ini, tanaman apa lagi yang ditebang-tebang? Hampir semua, hampir semua. Palawija termasuk ada kawan yang oh, jagung, timun, pisang, semuanya dibabat habis. Kemudian pete yang hanya tingginya hampir 2 meter, petai pun dibabat habis. Sangat sangat mengerikan lah kalau menurut saya. Entah apa yang selama ini digaung-gaungkan pro rakyat apa dan segala macam. Kalau tadinya dibilang hanya untuk menjaga pasokan air ke Dam Duryangkang, sepertinya ini tidak mengucur ke sana, ini mengucur ke laut, bebas langsung ke laut ya. Nggak akan, kalaupun hujan nggak akan ke danau sana. Tapi apapun ceritanya, tetap masyarakat itu yang kalah, orang-orang teraniaya lah, yang selalu bisa dikambing hitamkan apa dan lain-lain. Ini selalu yang lemah. Saya juga tak ngerti. Jadi gimana tanggapan wakil-wakil rakyat, Pak? Kita udah pernah melayangkan surat ke DPRD di Batam, tapi selalu mentok banyak rapat lah, banyak inilah, nanti RDP kita akan laksanakan lah. Saya nggak tahu apakah habis hari raya kiamat baru ada RDP, tidak tahu persis lah. Yang pasti kalau memang kayak gini seterusnya, yakinlah yang dicita-citakan presiden itu apa namanya tidak akan tercapai lah. Karena rakyat itu ada dulu baru ada negara. Kalau memang nggak dibina rakyatnya, macam mana bisa negaranya makmur? Seperti inilah Sirsak ini 2,5 tahun petani miskin, nggak pernah mereka mengharapkan untuk kaya raya, hanya bisa bertahan hidup, bisa menghabiskan sisa-sisa hidup itu udah oke. Tapi dengan kejadian seperti ini, rakyat mau mengharapkan apa? Lantas cuma dendam dengan pemerintahannya, itu aja yang terjadi. Arogan. Memang kita tahu bahwa ini bukanlah milik kita, dan kita juga mengerti nggak ada niat kita untuk memilikinya kan. Hanya untuk numpang untuk menghijaukan, sekalian untuk menanam di antaranya tanaman sayur sebelum ini berbuah. Ternyata setelah berbuah pun dibabat habis. Oke, mungkin ada pesan yang lain buat pemerintah kita. Ke depannya ya bantulah rakyat yang miskin ini biar taraf hidup mereka bisa, jangan nanti petani menghasilkan selalu anak petani selalu mengharapkan anak petani miskin. Kalau petaninya kaya, kita mungkin senang-senang aja. Ini enggak, dari petani miskin tetap melahirkan seorang petani miskin, sampai seterusnya akan tetap melahirkan seorang petani miskin.
balik gersang lah. Iyalah. Ya itu apakah itu yang diinginkan pemerintah?